Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih tetap menyimak apa yang diungkapkan oleh Pak Richard Klaproth yang kelihatannya makin seru ini. Kita tadi terakhir berbicara mengenai bencana alam, dikaitkan dengan konsep mikrokosmos dan makrokosmos. Tapi kita juga melihat ada kenyataan yang lain yang sangat berbeda. Kalau kita lihat agama-agama besar yang sekarang ini, ya, umumnya itu kan menganggap mikrokosmos, makrokosmos itu sebenarnya tidak benar. Bahkan ada yang mengatakan ini anti agama. Dan karena apa? Karena mereka menempatkan manusia dan segala isi alam semesta ini itu berada di bawah Sang Pencipta. Jadi ini satu konsep yang sangat berbeda ya, karena Sang Pencipta itu terlepas sama sekali dan berada jauh lebih di atas, lebih agung dan lebih semuanya lebih. Nah ini bagaimana Anda menjelaskan bisa adanya perbedaan dua konsep yang saya kira ini sangat signifikan bagi kita untuk memahami kehidupan kita dan juga untuk memahami gejala-gejala alam yang terjadi. Ya, kita bisa memilih sikap. Ya. Apakah sikap kita mau menerimanya secara pasrah, tanpa bertanya, atau kita ingin kreatif, kita ingin berani untuk mempertanyakan, kita ingin berani mengujinya. Ya. Saya kira kalau sains itu kan harusnya berdasarkan logic, reason, dan evidence. Oh, ya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Gigin mengatakan bahwa sepatu Pak Gigin itu terbuat dari kertas, saya kan bisa percaya saja. Tapi kalau saya mengujinya, lalu saya lihat, oh ternyata bukan kertas sih Pak Gigin, dari kulit. Nggak benar ya, mengatakan nggak benar. Demikian juga dengan hal-hal yang disampaikan, apapun itu, apakah itu agama, itu sains, ya, apakah itu katanya makrokosmis atau mikrokosmis, ya kita lihat saja buktinya apa. Nah, kalau dikatakan adanya mikrokosmis, makrokosmis, ada intelligent design di belakang itu, bagaimana kita membuktikannya ada intelligent design? Maksud saya bukan mengatakan, maksud saya begini, maksud saya bagaimana kita dengan creativity kita membuktikan sesuatu sehingga belief system kita bisa kita kuatkan. Ya, kan belief system kita yang kita dapatkan dari orang tua, belief system yang kita dapat dari society. Sebenarnya kan kita dihipnosis. Dari kecil dihipnosis, sehingga kita menganggap itu adalah satu kebenaran. Gitu. Nah, berani nggak setelah kita dewasa dan kita sadar bahwa kita adalah produk dari hipnosis kultural untuk mempertanyakan hal yang seperti itu? Kalau kita berani mempertanyakan hal seperti itu, berarti banyak sekali hal-hal yang masih gelap di dalam diri kita akan menjadi tercerahkan, terjadi enlightenment. Jadi sebenarnya enlightenment itu bagaimana kita mempertanyakan diri kita mengenai berbagai macam aspek kehidupan, aspek alam, mikrokosmis, makrokosmis, kita mempertanyakan dan kita mengujinya dan mencari jawabannya. Sebenarnya kan itu. Nah, karena manusia mau menjelaskan sesuatu yang misterius tidak bisa, akhirnya menciptakan tokoh yang misterius yang disebut God. Take it for granted. Kan agak susah. Sesuatu yang misterius kita jawab dengan sesuatu yang misterius. Kalau menurut saya pola pikirnya harus kita robah barangkali. Ya. Saya melakukan pendekatan bagaimana sesuatu yang misterius ini segini. Kalau you melihat saya bermain sulap, begitu saya lihat main sulap, you bilang, wow hebat ya you bisa main sulap. Ya. Tapi you tahu itu kan trik. Ya. Tapi kalau you nggak tahu itu trik, you menganggap itu magic, miracle. Betul nggak? You menganggap saya God. Tapi ketika saya bisa jelaskan semuanya secara ilmiah, bagi you sesuatu yang magic menjadi logic. Kata-katanya sama, terakhirnya jig. Kalau nggak bisa dijelaskan magic, kalau bisa dijelaskan logic. Demikian juga. Tapi jangan karena tidak bisa dijelaskan, lalu kita mengatakan, oh ada sesuatu intelligent design yang membuat seperti itu. Jadi hitam putih aja jadi. Betul ya, hitam putih. Nah, menurut saya dengan memahami konsep mikrokosmis, makrokosmis adalah one, itu bisa menjelaskan siapa creation itu apa. Bagi saya lebih nyaman. Termasuk kedudukan manusia di tengah alam semesta ini. Betul. Dalam menerima sikap ketika menghadapi bencana alam dan how mengatasinya kan. Betul. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita tidak mengenal misi kita apa dan kita ada di sini. Bagaimana kita mau tahu ada bencana alam? Kalau kita nggak tahu bencana, misalnya you ada di Aceh, besok ada bencana alam, you tidak tahu, lalu terjadi tsunami, you akan jadi korban. Tetapi kalau you tahu, you akan menghindar nggak?
Ya, akan menghindar. Pasti. Ya. Berarti ada apa? Berarti ada ketika you menghindar, orang mengatakan, oh itu Gigen itu punya intuisi. Ya. Sebenarnya apa sih intuisi itu? Ya. Kita hanya menggunakan 5 sense kita. Kalau kita menggunakan sense kita yang lain, ada sense yang lain, itu orang menyebutnya intuisi. Padahal kita semua memiliki sense itu kita memiliki. Ada orang yang namanya Ingo Swann. Dia menemukan bahwa sebenarnya sense kita ada 19. Kita baru mengaktifkan 5. Jadi kalau kita mengaktifkan yang lain, kita baru bisa mengenal sebenarnya bahwa mikrokosmis dan makrokosmis adalah sama. Ada perkataan as above, so below. Demikian yang di atas, demikian juga yang di bawah. Ya. Kalau hakikatnya memang demikian, itu sama dengan konsep fraktal. Nanti bisa dilihat videonya, dia akan ditunjukkan di sini videonya fraktal itu seperti apa, sehingga pemirsa bisa mempunyai gambaran fraktal itu seperti apa. Kita perhatikan videonya sekarang. Ya, itu menarik sekali. Jadi kita posisi manusia dan kesadaran manusia itu sekarang menjadi sangat penting, apalagi kelihatannya kan belakangan ini saya, menurut perasaan saya, makin banyak bencana dan sifatnya macam-macam gitu ya. Kalau dulu mungkin orang hanya bencana alam, gempa bumi. Sekarang kan bencana alam macam-macam tuh kan. Tidak hanya gempa bumi, tapi juga penyakit, bencana keuangan dan lain sebagainya. Sehingga di masa mendatang mungkin akan ada bencana-bencana baru yang bermunculan. Dan kita nggak tahu apa itu gitu. Tapi sebagai manusia kan kita juga berkewajiban untuk berpikir ya, seperti apa yang dilakukan oleh Ronggo Warsito dan Jayabaya pada saat itu. Dia meramalkan atau bahkan dia mempredik apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Cuman kata orang juga, ini hanya orang-orang yang mempunyai kejujuran dan pemikiran yang jernih bisa berbuat seperti itu. Sementara di Indonesia itu kan polusi pemikiran, polusi intelektual ini luar biasa belakangan ini. Nah, dalam situasi seperti ini apa tidak perlu dikembangkan tidak hanya satu cara berpikir yang baru, tapi komunitas baru, supaya ada semacam fokus, itu ada suatu energi khusus dari manusia untuk meramalkan kira-kira apa yang terjadi masa-masa mendatang, sehingga kita betul-betul siap atau well prepared mengenai what is going to happen. Bukan hal yang aneh, banyak sudah muncul seperti itu. Dulu kita mengenal dengan namanya astrologi. Kita mengenal astrologi, membaca seperti itu. Termasuk termasuk tarot. Kartu. Tapi hal-hal yang seperti itu dikatakan hal-hal yang paranormal. Itu hal-hal yang tidak ilmiah. Nah, cerita menarik ini. Tahun 71 ada pertandingan catur dunia antara Boris Spassky lawan Bobby Fischer di Reykjavik, Iceland. Oleh media, Bobby Fischer dikatakan akan jadi calon juara dunia. Dia jenius pada zaman itu. Tapi juara dunianya Boris Spassky. Oke, apa yang terjadi ketika 2 babak pertama mereka bermain catur? Fischer kalah 2-0. Ini gamenya sampai mencapai 11 duluan. Lalu Fischer berhenti, dia mengatakan saya nggak mau meneruskan karena Boris Spassky banyak mempengaruhi pikiran saya karena dia membawa banyak paranormal. Jadi dia minta dihentikan dan dia minta di ruangan tertutup, dan ruangan tersebut ditutup oleh aluminium dan dikasih suatu gelombang elektromagnetik sehingga nggak bisa diganggu pikiran dia. Dan itu dimonitor pakai TV. Setelah itu dia menang 2-1, 2-2, 2,5, 2,5, ini dia menang 11-9. Dia menjadi dunia. Apa yang terjadi dari peristiwa itu? Ketika dia kembali tahun 71 dia kembali ke Amerika. Kalangan militer di Amerika mengatakan, kalau betul Rusia mempunyai paranormal, mereka bisa memata-matai posisi nuklir kita ada di mana. Oleh karena itu, kita harus selidiki ini. Dan mereka akhirnya mengajukan uang ke Kongres memberikan $50,000 kepada 2 profesor dari Stanford Research Institute. Namanya Profesor Puthoff sama Profesor Tuck Russell. Mereka mendapatkan $50,000 untuk melakukan penelitian mengenai paranormal. Apa yang mereka temukan? Ternyata mereka bisa membuat satu standar operating prosedur bagaimana untuk melihat informasi-informasi yang ada di depan saudara. Misalnya contohnya demikian. Saya masukkan amplop
Di amplop ini saya masukkan satu foto, Pak Gigin nggak tahu, saya hanya kasih nomor. Nomor amplopnya nomor 2. Lalu saya tanya, Pak Gigin ini amplopnya isinya apa? Kan Pak Gigin nggak tahu. Yeah. Tapi kalau Pak Gigin menguasai standar operating procedure, caranya bagaimana, ya, Pak Gigin langsung tahu, oh, foto ini isinya ini. Artinya apa? Dengan tanpa melihat, Pak Gigin sudah bisa melihat apa yang ada di sini. Konsekuensinya apa? Kalau Pak Gigin bisa dengan memakai standar operating procedure SOP tersebut bisa melihat amplop, Pak Gigin bisa melihat nggak apa yang terjadi di Iran sekarang? Oh, iya. Bisa kan? Iya. Kalau misalnya ada tawanan yang dimaksud, Pak Gigin bisa melihat nggak tawanan itu ada di mana sekarang? Di penjara mana, mukanya kayak apa? Mukanya seperti apa? Dan teknologi itu berkembang pesat yang disebut remote viewing. Saya belajar itu tahun 91. Jadi sudah 17 tahun saya belajar. Ya, saya memberikan workshop mengenai remote viewing. Dan ternyata dari hasil workshop saya, kita bisa lihat luar biasa. Ya, mereka bisa melihat seperti, saya boleh buka sekarang ya. Seperti citra mengenai teroris Samudra sama Imam Samudra. Bom Bali itu ya. Bom Bali. Sebenarnya mungkin polisi akan keberatan kalau saya bilang, tapi sebenarnya ada seorang remote viewer ya dari Bali yang sudah menggambarkan itu dan memberikan kepada polisi. Ini namanya lokasi. Padahal dia nggak tahu Banten itu ada di mana dan sebagainya. Dia memberikan, seorang wanita, saya kenal wanita tersebut. Dia seorang remote viewer dan dia mengatakan itu dia berikan kepada polisi. Dan ternyata betul, dia disebut pula namanya juga, oleh dia disebutkan juga namanya. Jadi kemampuan seperti itu dimiliki bukan saja oleh intelijen di dunia, tapi juga di kalangan usaha sekarang sudah memakai itu. Mereka mencari minyak sekarang sudah tidak lagi memakai seismik, tapi memakai dengan remote viewer. Mereka menyewa remote viewer jauh lebih murah untuk mengetahui itu. Nah, kaitan dengan tadi, kalau kita bisa meremote viewing sesuatu ke depan, pertanyaan saya kepada bisa nggak kita bisa mengetahui kalau akan ada bencana? Iya. Seharusnya bisa kan? Iya. Nah, kemudian pertanyaannya, kok bisa tahu bencana tersebut seperti apa? Kalau gitu kembali konsep time bagaimana? Kok time apakah linear atau tidak? Tapi bukan hanya itu saja. Kalau kita lihat bencana yang akan terjadi dengan solar maksimum tahun 2012, ternyata secara perbintangan memang akan masuk kepada perbintangan dari Pisces akan masuk ke Aquarius zaman baru. Dan itu akan ada masa yang susah mulai tahun 2010 sampai 2017. Secara bintang memang seperti itu. Ya oke, kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami segera kembali.